A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri dengan satu pemaparan tentang Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkaitan dengan maqam imamah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan maqam imamah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada kesempatan yang lalu pula kita sempat ingin memberikan poin yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Makarim Syirazi dalam tafsir beliau, tapi karena waktu tidak mencukupi, akhirnya kita sampaikan di pembahasan setelahnya. Dan sekaranglah kita ingin mendengarkan bersama bagaimana pemaparan beliau tentang posisi menjadi nabi, rasul, dan imam. Kata beliau, perbedaan inti antara posisi kenabian, kerasulan, dan imamah adalah di perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan umat manusia. Seorang nabi, seorang rasul hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang datang dari dirinya. Kalau seandainya datang wahyu dari Allah kepada seorang nabi, maka nabi tersebut wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan seorang nabi dan rasul itu bertugas untuk memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umatnya. Tapi seorang imam memiliki tugas yang lebih besar, lebih berat daripada tugas seorang nabi dan rasul, yaitu seorang imam harus menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat manusia. Taruhlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya untuk menegakkan keadilan. Maka seorang imam wajib untuk berusaha semaksimal mungkin menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia. Sebagaimana yang telah kita saksikan dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, dan sekaligus beliau adalah seorang imam. Seseorang ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya di tengah-tengah umat manusia. Ini adalah perbedaan mendasar antara posisi kenabian dan kerasulan dengan posisi imamah. 3 ayat Al-Quran telah kita baca, telah kita bahas bersama maknanya, dan ini merupakan suatu penjelasan bahwa imam dalam kacamata Al-Quran itu memiliki arti muqtada, yang diikuti. Dan pada kesempatan yang baik ini kita ingin menjelaskan bahwa terkadang Al-Quran pun menisbahkan kata imam kepada orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi dan posisi Fir'aun, di mana ia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnahum a'immatan
yad'una ilan nari wa yawmal qiyamati la yunsurun. Ayat ini berada di surah Al-Qasas ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin yang menggiring umat manusia kepada neraka. Kelak para pemimpin-pemimpin ini beserta para pengikutnya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa. Allah Subhanahu wa taala ketika menisbahkan posisi imamah terhadap kekasihnya, ia menggunakan kata waja'alna. Kemudian ketika menisbahkan imamah kepada orang kafir, para pembangkang, Allah pun menggunakan kata waja'alna. Apakah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka sebagai pemimpin padahal mereka adalah orang-orang kafir? Para pemimpin yang dijadikan Allah seharusnya mengindahkan perintah Allah, mengajak umat manusia kepada kebaikan. Tapi pemimpin-pemimpin ini justru melakukan sebaliknya. Mereka tidak mengindahkan perintah Allah dan bahkan melarang para umatnya untuk mengikuti ajaran Allah. Disinilah yang harus kita bahas bersama. Apa sih maksud waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar? Syekh Tabarsi dalam tafsir beliau yang diberi nama Al-Bayan menjelaskan bahwa kata ja'alnahum, kami menjadikan mereka. Kata ini tidak memberikan arti bahwa Allah lah yang mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin. Tapi ayat ini memberikan arti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar yang terpercaya tentang kondisi para pemimpin-pemimpin zalim melewati lisan nabinya. Karena pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala tentang pemimpin-pemimpin zalim itu melewati lisan nabinya, seakan-akan Allah lah yang menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kenapa? Karena seorang nabi kan duta besar Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan oleh mereka berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menegaskan bahwa mereka ini orang-orang yang zalim, mereka benar-benar menggiring umat manusia untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini tidak boleh kita ikuti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan akibat perbuatan mereka. Wa yaumal qiyamati la yansurun. Di hari kiamat itu mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pemimpin yang tidak mendapatkan pertolongan, bahkan yang mengikuti pemimpin tersebut pun tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita temukan terkait dengan arti imam dalam Al-Quran. Dan untuk sementara kita tutup terlebih dahulu bahasan kita dan kita akan teruskan di pembahasan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.